Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Teman-teman yang saya banggakan, sahabat SDIT Istiqomah yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah masih perkenankan kita untuk terus bisa beribadah, menjalankan rangkaian-rangkaian ibadah dari satu ibadah ke ibadah yang lainnya. Tentunya ini adalah sebuah hidayah dari Allah yang tidak semua orang bisa mendapatkannya. Baik, berkaitan dengan tema kali ini, kita akan coba bahas sedikit tentang sahabat yang akan menemani kita nanti di hari akhir, atau lebih tepatnya yaitu di alam kubur kita. Dalam sebuah hadis dikatakan ada 3 sahabat yang nanti akan menemani kita menuju alam kubur. Tetapi dari ketiga sahabat ini ternyata cuman satu yang akan menemani kita, cuman satu yang akan betul-betul membersamai kita ketika kita di alam kubur. Nanti ketika kita jasad sudah berpisah dengan ruh kita, yang mana diri kita ini terbagi 3. Sepertiganya adalah untuk Allah, sepertiganya adalah untuk diri kita sendiri, dan sepertiganya lagi itu adalah untuk belatung yang ada di dalam kubur. Dan tentunya kita harus mempersiapkan betul-betul bekal apa yang nanti akan kita bawa. Bekal apa saja, amalan apa saja yang harus kita lakukan supaya bekal kita bertambah banyak, bekal kita betul-betul kita persiapkan sejak dini. Karena sejatinya kalau kita tahu betul-betul perjalanan kita itu sangat panjang nanti ke akhirat, maka kita akan betul-betul mengumpulkan bekal yang luar biasa. Maka dari sini kita perlu sangat penting mencari sahabat yang betul-betul akan menemani kita nanti dalam perjalanan menuju alam akhirat. Tadi saya katakan pertama ada 3 sahabat. Sahabat yang satu kita katakan sahabat A. Kita selalu memberikan yang terbaik. Kita selalu memberikan hal-hal yang luar biasa terhadap sahabat ini. Tapi ternyata sahabat A ini nanti di akhirat ternyata tidak bisa membersamai. Kenapa? Ternyata sahabat yang A ini tidak ikut membersamai kita nanti di alam kubur. Itu sahabat A. Kemudian sahabat yang kedua, sahabat B. Ternyata sahabat yang B juga kita selalu memberikan yang terbaik kepadanya. Selalu memberikan hal-hal terbaik untuk sahabat yang kedua ini. Kemudian, yang ketiga, sahabat yang ketiga ini ternyata himmah kita, semangat kita ternyata berbeda dengan sahabat yang pertama dan kedua tadi. Dalam mencarinya, dalam kesehariannya itu sangat berbeda. Tapi ternyata yang akan menemani kita nanti di alam kubur itu adalah sahabat yang ketiga itu. Apa yang akan menemani kita itu? Coba, yang sahabat yang pertama itu adalah harta. Harta kita upayakan segala, kita keluarkan seluruh tenaga kita hanya untuk mencari harta. Tapi tahukah, harta kita yang kita tidak gunakan di jalan Allah, maka harta kita itu tidak akan memberikan efek, tidak akan memberikan hal yang luar biasa, tidak akan menjadi bekal
tidak akan bisa membersamai kita nanti di alam kubur nanti. Maka ini sebuah peringatan besar untuk orang-orang yang diberi kelebihan harta. Maka infakkan di jalan Allah betul-betul lillah. Kalau zakat itu adalah hal yang wajib, itu sudah biasa. Tapi ketika Anda melebihi zakat, sedekah Anda melebihi zakat, maka itu adalah hal yang luar biasa. Itu adalah mukmin yang sebenarnya. Kita harus betul-betul berkaca kepada para sahabat Rasulullah SAW ketika dihadapkan dengan perang. Sahabat Abu Bakar, sahabat Utsman mengeluarkan hartanya itu sangat luar biasa toh-tohan, karena mereka tahu harta itu jangan digenggam di hati, tetapi genggamlah di tangan. Sehingga ketika kita mengeluarkan harta, itu betul-betul mudah mengeluarkan. Jadi sahabat yang pertama, harta kita tidak bisa menemani kita di alam kubur. Yang kedua, sahabat yang kedua itu adalah keluarga. Keluarga juga sama. Keluarga kita ketika di dunia selalu membersamai kita, dan ternyata ketika kita sudah meninggal, sudah berpindah alam, ternyata keluarga kita hanya bisa menemani sampai liang lahat kita, tidak bisa menemani di alam kubur. Bahkan ketika kita ditanya mungkin man hadza man rabbuka, kita tidak bisa berpaling. Mungkin ketika di dunia, ketika kita tidak tahu, ketika kita ditanya tidak tahu, terlepas, cukup tidak tahu, maka tidak ada iqab untuk kita. Tetapi ketika kita di alam kubur, ditanya ketika tidak tahu, maka hancurlah kita. Nauzubillahi min dzalik. Itulah sahabat yang kedua. Sahabat yang pertama keluarga, yang kedua adalah harta. Kemudian siapa yang akan menemani? Ternyata sahabat yang akan menemani itu adalah al-amalus salih, yaitu amal soleh. Jadi bagaimana supaya sahabat yang pertama dan yang kedua itu menjadi bekal? Maka kita harus persiapkan harta kita, persiapkan, berikan di jalan Allah, infakkan di jalan Allah. Maka harta kita akan menjadi amal, dan amal itu yang akan menjadi bekal kita nanti di alam kubur, akan bekal jadi di akhirat. Keluarga kita didik betul-betul dengan didikan Al-Quran, didikan yang berorientasi akhirat. Maka insya Allah anak-anak kita, ketika kita mengajarkan anak-anak kita dengan hal-hal yang baik, amal soleh menjadi sebuah amal jariyah yang baik, maka amal yang akan terus mengalir kepada kita adalah, salah satunya adalah doa anak yang soleh. Maka itulah yang akan menjadi bekal kita di yaumul qiyamah, di bekal kita di hari akhir nanti, di dalam kubur nanti. Maka mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita, supaya kita lebih bersemangat lagi, lebih menguatkan himmah kita dalam beramal soleh. Kenapa? Karena kita tahu perjalanan kita masih panjang. Ya, kalau kita tahu perjalanan kita masih panjang, maka kita siapkan bekal yang banyak, supaya kita tidak kehabisan bekal ketika di alam kubur. Nah, baik sahabat SDT Istiqomah Lembang, mudah-mudahan kultum hari ini, mudah-mudahan ini menjadi bekal khususnya untuk saya pribadi, menjadi motivasi supaya lebih giat lagi, lebih semangat lagi dalam beramal, baik dalam beramal ibadah mahdoh ataupun ibadah muamalah yang sifatnya sosial. Baik hadirin pemirsa SDIT Istiqomah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa dulu disampaikan. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di kesempatan lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.